Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafalil mauti wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan, guru-guru kita Mukarram Ustaz Dr. Sugiarto, juga Mukarram Ustaz Putra Syairi, Ustaz Muhtadi, Ustaz Chongli, Ustaz Imam Abi Syauqi, Ustaz Baziadi, juga para sesepuh yang hadir, Ustaz Imin, juga Pak Wasid, juga seluruh jamaah serta pengurus, mudah-mudahan seluruhnya diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sahibil bait, keluarga besar almarhum Bapak Ahmad bin Gading, mudah-mudahan keluarga besarnya senantiasa diberikan sehat panjang umur dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa buat almarhum mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat ini terus berkelanjutan diberikan kepada kita, dan yang terpenting dari tiap nikmat yang Allah berikan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Kita khususkan buat almarhum, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya, Allah limpahkan ampunannya, dan ditempatkan di raudhah min riyadhil jinan. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haul adalah peringatan 1 tahun daripada kematian seseorang. Di antaranya yang perlu diingat adalah segala amalan sholihannya, perbuatan baik semasa hidupnya, untuk menjadi i'tibar, untuk menjadi pelajaran buat kita yang hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah yang fika min na'imi dunya al-islamu ni'matan. Kata Nabi, cukuplah dari nikmat dunia itu Islam sebagai nikmat yang sempurna buat kita. Hadirin, ini pun seringkali diingatkan oleh khatib tiap Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, persoalannya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, sekarang ini Islam ya selalu ada. Islam itu ila yaumil qiyamah akan selalu ada. Cuma persoalannya, apakah ada pada diri kita ini sampai akhir hayat atau enggak, itu persoalan. Ada kalanya hadirin yang dirahmati Allah, orang hanya menggunakan identitas keislamannya tetapi tidak jadi Islam sejati. Sama kayak orang punya SIM tapi nggak bisa ngendarain motor. Sama kayak orang punya SIM mobil tapi nggak becus bawa mobil.
Sama halnya kita cuma punya identitas keislaman kita, tapi nyatanya hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bukan tergolong orang yang mengikuti syariah Islam. Ditambah lagi begini, ketika Islam yang ada pada diri kita ini syariahnya kurang kita ikutin, ditambah lagi ada hal-hal yang menjegal kita atau membatasi kita untuk melakukan syariah itu. Kayak sekarang misal, ya ada apa namanya PKM, apa panjangannya? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, bener ya? Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu sisi ini penting dilakukan, namun sisi lain ada kewajiban buat kita sebagai umat Islam tetap mempertahankan syariah Islamiyah kita. Misal kalau hari ini memang masjid musola diwajibkan ditutup, tapi bukan kemudian gugur kewajiban berjamaah di rumah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, ketika masjid musola ditutup kemudian jamaah sudah tidak ada, bahkan naudzubillah sholat di rumah pun masih entar-entaran, itu mesti. Orang yang kemarin-kemarin masjid dibuka aja kita telat mulu sembahyang. Ini masjid ditutup dan subhanahu wa ta'ala mungkinan mungkin jadi sampai masya Allah seakan, padahal kan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat udah ada waktu-waktunya, enggak sekarang kita atur sendiri sholat waktu itu. Sampai-sampai dhuhur sama asar kok cepet amat ya waktunya. Mau kita yang bikin. Ya. Dhuhur 2:30. Itu dhuhur 2:30, habis itu lah toto asar. Ya langsung kita salat asar lagi. Ada yang parahan lagi, dhuhur 2:30, asar 5:30. Tapi jamaah sih insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makin parah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, peringatan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini mengkhawatirkan buat kita. Hadirin, apalagi sekarang nih mati kan subhanallah, hampir bukan tiap hari, tiap saat kita dengar. Kalangan artis sudah berapa? Kalangan pejabat udah berapa? Kalangan orang susah jangan ditanya lagi udah. Banyak. Dan anak wa ta'ala makin banyak, ma'asyiral answa anak wa ta'ala. Lah kalau kemudian tadi urusan sholat kita entar-entarin, kira-kira waktu mati bisa dientar-entarin nggak? Nggak bisa. Maka ketika Allah uji kita dengan ini ujian keimanan. Ujian keimanan kita bahwa ada hadis Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu tetap dalam keadaan apapun. Ya, di manapun, dalam keadaan apapun, kapanpun. Jadi jangan kemudian ketika diuji dengan model begini iman menurun, ada subhanahu wa ta'ala. Justru harusnya orang yang beriman ketika diuji dengan ujian yang sedemikian ini subhanallah, harusnya makin banyak bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Zikrullah, banyakin zikir kepada Allah. Apa aja yang kita bisa. Kemudian apa? Baca salawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kemarin mungkin kita baca salawat 100, mungkin, tapi rasanya sih gak begitu juga ya. Kurang dari itu bisa. Nah, ketika kondisi demikian harusnya lebih banyak lagi salawat kepada Nabi SAW.
Kemudian juga yang paling penting hadirin yang dirahmati Allah, melindungi diri kita dari segala macam bahaya yang Allah sampaikan kepada kita sebagai ujian. Ini diantaranya kita iqra'ul Qur'an, baca Quran. PPKM berapa hari ini? Hah? Dua minggu ada ya? Sampai 20 hari, kira-kira berapa? 20 hari? 20 hari. Kalau 20 hari, kalau satu hari 1,5 juz misalnya, hatam gak? Hatam gak? Hatam. Ya, ada anak wa ta'ala. Ya habis subuh sekian halaman, ba'da zuhur sekian halaman, ba'da asar sekian halaman, ba'da maghrib, ba'da isya, insyaallah tuh menjelang tidur kita udah selesai 1,5 juz. Jadi ambil positifnya. Orang beriman kan berhusnudzon terus sama Allah. Berhusnudzon. Kenapa dibatasi oleh Allah demikian? Ya, kemudian melalui pemerintah ada kebijakan ini dan itu, Allah Subhanahu wa taala. Positifnya kita bisa lebih dekat dengan Allah melalui baca Quran kita. Karena kemarin disuruh baca Quran juga nggak pada mau kan. Kemarin ya, belum ada COVID nih, pada malas. Terus disampaikan lagi, masih begitu juga. Allah Subhanahu wa taala. Terus muncul COVID yang duluan tuh. Belum ada varian Delta. Itu Allah Subhanahu, masih belum juga kita mau baca Quran. Sekarang dikasih varian yang lebih sangar lagi sama Allah. Hadirin, ini varian saya kira karena saya ngalamin, ini lebih parah ketimbang varian kemarin. Ya, jadi ini variannya lebih, masya Allah, meriangnya, badan pada sakitnya, ya. Kalau imun kita kuat, insya Allah, jangan sampai kena sesak aja, itu intinya. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baca Quran itu yang nggak perlulah kita ngejar hatamnya, tapi paling tidak satu hari walau ayatan, meski cuma satu ayat itu kudu kita baca. Ini kan kita haul di sini diingetin, Bang Ahmad itu termasuk orang yang cukup gigih ngajinya. Malam Senin ngaji. Kalau nggak salah terakhir itu yang buat 3. Kalau nggak salah ada yang buat 3. Itu dari A, B, terus sampai 2 kalimat, sampai saya kasih lebih cepat bacanya. Dia coba ngikutin terus. Waktu sakit pun masih sempat ngikut. Terus sakit. Kecuali udah meninggal ya, nggak ngikut ya. Tapi insya Allah masih dianggap ngikut oleh Allah. Masih dianggap. Ya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semangat yang kayak begitu itu perlu ada dalam diri kita. Semangat kayak begitu. Ini jangan kemudian misalnya adanya COVID jadi alasan nggak ngaji. Oke lah, nggak hadir pengajian nggak masalah. Tapi paling tidak di rumah tetap kita murojaah, itu bacaan yang buah kita. Ini jangan totalitas habis. Ngaji kagak karena alasan COVID, di rumah juga enggak. Karena alasan macam-macam lah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam ini selalu ada pasti. Islam selalu ada. Ila akhiril ayam ya, sampai kiamat. Cuman persoalannya Islam selalu adakah pada diri kita, itu persoalan. Karenanya pertahankan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Ibadah jangan sampai kita tinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna minasyughli yakfika at-ta'ah syughla. Kata Nabi yang kedua, cukuplah dengan ketaatan kita sebagai kesibukan buat kita.
Hadirin, boleh kita hasibu qabla an tuhasab. Introspeksi diri kita sebelum nanti diperiksa sama Allah. Kemarin-kemarin kan kita begitu sibuk dengan urusan keduniaan kita. Nah, maka ketika muncul PPKM berarti kan pekerjaan kita dibatasin. Orang Alfa sampai jam berapa sekarang? Udah tutup ya? Ya, jadi alhamdulillah malam gak belanja nih. Udah kagak, ongkos. Jadi subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kan itu waktunya makin untuk kesibukan dunia harusnya makin berkurang. Berarti yang kita sibukkan, isi kesibukan kehidupan kita dengan taat kepada Allah. Harus sabar karena bagian dari kesabaran itu as-sabru 'ala ta'ah. Sabar itu ada macam-macam. Di antara sabar itu as-sabru 'ala ta'ah, sabar untuk ketaatan. Orang yang nggak sabar taat ya susah, susah ketemu kenyamanan itu susah. Orang zikir ya, saya sering kali sampaikan. Orang zikir kalau cepat-cepat sama enggak itu beda. Orang zikir yang sabar sama yang enggak itu beda. Yang nggak sabar zikirnya nggak karu-karuan. Ngomong, ya pokoknya nggak jelas. Tapi taat zikir ketika dengan kesabaran itu subhanallah jauh lebih enak. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi kalimatnya akan berantakan. Tadi kita baca salat Allahumma sholli ala kalau cepat-cepat. Tapi kalau Allahumma sholli, ada kesabaran ketika membaca itu subhanallah, lebih dantang nyebutnya. Subhanallah. Kalau lebih dantang berarti lebih kena rasanya di hati. Kalau sudah kena di hati, itu yang menyebabkan ketentraman. Loh, sekadar tentang tidak, Allah jamin urusan rezekinya. Allah jamin urusan-urusan lainnya ketika seseorang itu sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah al-mautu dengan kematian itu sebagai ibratan, pelajaran buat kita. Nah, hal itu ngingetin kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup pasti bakal mampus, siapapun itu. Dan belajar dari proses-proses sakaratul maut. Kalau di bahasa ini sakarat itu mabuk, al-maut kematian. Makanya orang sakaratul maut itu ya nggak sadarkan diri sudah. Yang ada itu hanya mabuk, dia ingat urusan-urusan akhiratnya. Ya kurang, ya yang sebagian yang kurang urusan akhiratnya. Ya dulu dia begini dan sebagainya. Maka hadis subhanahu wa ta'ala, orang itu sakaratul maut tergantung bagaimana kebiasaan hidup. Kalau biasa ceki-ceki ya mati ceki-ceki sakaratnya. Nyebut-nyebut ceki gitu kan. Ya. Nyebut-nyebut balak 6 miliar. Jadi tergantung gimana saat hidupnya. Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidupnya gampang diatur, dituntunnya gampang. La ilaha illallah. Itu gampang dia nyebut la ilaha illallah. Kenapa? Dulu waktu hidup gampang diatur. Mana orang yang gampang diatur? Orang yang hatinya ini bersih. Orang kalau hatinya kotor, al-kibru muncul dalam dirinya. Sombong, ujub, merasa lebih baik dari yang lain, ya merasa hebat. Nah, orang yang demikian ini ketika la ilaha illallah, enggak, dia egois, anania. La ilaha illallah enggak mau ngikutin dia. Kenapa? Merasa lebih bisa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru proses sakarat. Baru proses sakarat. Israel muncul, ma'asyiral hadirin, makin panjang proses yang akan kita hadapi. Ya fitnah kubur. Jangan hari-hari selanjutnya, jangan ketika sudah setahun lewat, baru beberapa saat saja di dalam kubur itu subhanallah. Al-mautu justru, kan mati itu cuma pindah doang, pindah ruh. Dari tubuh satu ke tubuh yang lain.
Tubuh yang hari ini akan diganti dengan tubuh yang di alam barzakh. Itu tubuh yang di alam barzakh, sebagian ulama katakan berbeda dengan tubuh yang di alam dunia. Tubuh yang di alam rahim berbeda dengan tubuh yang alam dunia. Tubuh yang di alam barzakh nanti berbeda dengan tubuh yang ada di alam akhir nanti. Kenapa harus beda? Sebab tubuh di alam akhir ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hari ini Allah kasih tubuh kita sanggup untuk nahan dingin, sanggup untuk nahan panas, cuman nggak panas banget, dingin yang nggak dingin banget. Ya panas banget ya kita melepuh nih tubuh di dunia. Tapi nanti tubuh di akhirat itu cenderung lebih kuat. Kenapa? Sebab ada siksa di alam barzakh itu. Kalau tubuh yang lemah ini digunakan di alam barzakh, sekali pukul modal kita cepat bener tuh hukuman. Maka rada dikuatin supaya lebih terasa siksa itu. Nah nanti dibangkitkan lagi. Ini dengan tubuh yang subhanallah lebih kuat lagi. Sebab apa? Nanti di neraka itu digedik, dihidupin lagi, digedik, dihidupin lagi, dimati, dihidupin lagi, dihancurkan, dihidupkan lagi. Bara rokok ini ya, itu bukan apa-apanya. Api neraka bukan apa-apa, itu sekedar baru asapnya doang. Itu pun asap yang sudah kesekian ringannya. Api yang nyala itu ya sekedar asapnya neraka, belum apinya. Ya kita baru kena asapnya. Tubuh kita yang hari ini saja sudah begitu lemah kena asapnya neraka. Maka tubuh selanjutnya ini akan berbeda. Makanya al-maut yusrun, itu mati hanya sekedar jembatan ruh untuk menuju ke tubuh yang lain. Aja tubuh kita ini sifatnya fana, maka ruh kita sifatnya abadi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Haul ngajarin kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang dianjurkan Allah dalam Al-Quran, yang diajarkan Rasul melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan kepada para sahabat, yang terus sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para tabi'in dan tabi'in, sampai kepada ulama, kemudian sampai kepada guru-guru kita. Maka insya Allah hadir rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan para ulama, insya Allah kita tergolong orang yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kurang sempurna kita, tapi setidaknya insya Allah berusahanya kita akan mendapatkan ridho Allah. Sebab dengan ridho Allah itu yang akan mendapatkan yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita dalam taat, Allah panjangkan umur kita dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, terkhusus juga buat yang sudah meninggalkan kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kemudian saudara-saudara kita, kawan-kawan kita seluruhnya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita juga yang telah mendahului kita, mudah-mudahan kelak diketemukan kita lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Dari saya cukup sekian. Hadanallah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah untuk menyempurnakan